Pernahkah Anda merasa rumah sudah dibersihkan, doa sudah dipanjatkan, kerja keras sudah dilakukan, tetapi rizki tetap terasa sempit dan hati tidak pernah benar-benar tenang? Ternyata ada satu amalan sederhana yang sering dilakukan oleh orang-orang saleh terdahulu sebelum mereka membuka pintu rumah setiap pagi. Amalannya terlihat kecil, bahkan banyak orang menganggapnya tidak penting. Namun siapa sangka kebiasaan ini bisa membuat rumah terasa lebih damai, hubungan keluarga lebih harmonis, dan hati lebih mudah menerima keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang tidak sadar, justru karena meninggalkan amalan inilah rumah menjadi terasa berat, mudah dipenuhi oleh emosi, dan rizki seperti datang lalu cepat pergi. Dan yang mengejutkan, amalan ini tidak membutuhkan biaya mahal, tidak sulit dilakukan, dan bisa dimulai hari ini juga di depan rumah Anda sendiri. Apa sebenarnya amalan tersebut? Mengapa begitu banyak orang yang menyepelekannya? Dan bagaimana cara melakukannya agar rumah terasa lebih nyaman dan penuh dengan keberkahan? Simak video ini sampai selesai, karena di bagian akhir nanti Anda akan memahami mengapa kebiasaan kecil ini bisa menjadi awal perubahan besar dalam hidup dan keluarga Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Serambi Surga. Sahabatku, pernahkah Anda merasa sudah bekerja tanpa mengenal waktu, bangun sejak fajar hingga malam menjelang, namun kehidupan masih terasa berat? Doa sudah dipanjatkan, ikhtiar terus dilakukan, bahkan air mata sering jatuh saat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi entah mengapa hati tetap gelisah dan rizki terasa seperti tertahan. Bisa jadi persoalannya bukan hanya tentang seberapa keras kita berusaha. Kadang ada hal-hal kecil yang luput dari perhatian, padahal setiap hari berada tepat di depan mata kita sendiri. Salah satunya adalah teras rumah. Banyak orang menganggap teras hanyalah bagian luar rumah, tempat sandal, tempat pot bunga, atau sekedar area lewat keluar masuk rumah. Padahal tanpa disadari, teras adalah gerbang pertama yang menyambut energi, suasana, dan kebiasaan hidup sebuah keluarga. Dari situlah kesan pertama tercipta, dan dari situlah keteraturan rumah seringkali bermula. Ada beberapa kebiasaan yang terlihat sepele, tetapi terus dilakukan hingga akhirnya membuat suasana rumah terasa sempit. Hati mudah emosi, hubungan keluarga renggang, dan semangat hidup perlahan menurun, bukan karena benda-benda itu memiliki kekuatan mistis, melainkan karena kebiasaan buruk yang dibiarkan akan membentuk energi malas, ketidakpedulian, dan hilangnya rasa syukur. Mungkin selama ini Anda bertanya-tanya, mengapa hidup terasa jalan di tempat? Bisa jadi jawabannya justru berada di halaman depan rumah Anda sendiri. Karena itu, simak penjelasan ini sampai akhir. Siapa tahu ada satu kebiasaan yang selama ini tanpa sadar masih Anda lakukan. Jangan biarkan pesan ini sekedar lewat begitu saja. Jadikan hari ini sebagai awal perubahan kecil yang membawa ketenangan lebih besar dalam hidup Anda. Silakan subscribe channel Serambi Surga dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan dakwah penuh kebaikan ini. Semoga setiap ilmu yang kita dengarkan menjadi amal jariah yang terus mengalir. Sahabat Serambi Surga, jika hari ini Anda dipertemukan dengan pembahasan ini, yakinlah tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua berlangsung atas izin Allah. Bisa jadi ini adalah pengingat lembut darinya, sebuah teguran penuh kasih, atau bahkan jalan hidayah yang datang di saat hati sedang membutuhkannya. Maka luangkan beberapa menit
untuk menenangkan pikiran. Bukalah hati dan dengarkan dengan penuh kesadaran. Semoga setiap kalimat yang tersampaikan menjadi cahaya yang menerangi langkah hidup kita. Sahabat serambi surga yang dirahmati Allah, dalam Islam, rumah bukan sekedar bangunan tempat berteduh. Rumah adalah tempat pulangnya jiwa, tempat tumbuhnya cinta, tempat anak-anak dibesarkan, dan tempat keberkahan diharapkan turun setiap hari. Karena itu, bagian terluar rumah pun tidak boleh diabaikan. Teras adalah area pertama yang menyambut kepulangan kita. Di sanalah tamu memandang rumah sebelum masuk lebih jauh. Maka kondisi teras sering mencerminkan bagaimana penghuni rumah menghargai nikmat yang Allah titipkan. Pantangan pertama yang sering dianggap biasa adalah membiarkan sampah menumpuk di teras rumah. Ada orang yang menaruh kantong sampah, kardus bekas, atau plastik belanja dengan alasan hanya sementara. Namun kenyataannya, barang-barang itu dibiarkan berjam-jam, bahkan berhari-hari, tanpa sadar. Kebiasaan ini membentuk suasana malas dan tidak nyaman. Sampah bukan hanya menimbulkan bau tidak sedap. Secara psikologis, tumpukan kotoran melambangkan penundaan dan beban yang terus dipelihara. Hati menjadi mudah sumpek ketika mata setiap hari melihat kekacauan. Sebaliknya, rumah yang bagian depannya bersih sejak pagi hari memberikan kesan siap menyambut kebaikan dan keberkahan. Pantangan kedua adalah membiarkan teras jarang dibersihkan. Debu, daun kering, bekas air hujan, dan noda yang menempel lama akan menciptakan kesan kusam. Membersihkan teras bukan hanya soal kebersihan fisik, tetapi juga latihan menjaga keteraturan hidup. Orang yang terbiasa memulai hari dengan membersihkan area rumahnya biasanya memiliki semangat yang lebih ringan dalam menjalani aktivitas. Ini adalah bentuk ikhtiar sederhana yang sering diremehkan, padahal sangat berpengaruh terhadap suasana hati. Pantangan ketiga adalah membiarkan sandal dan sepatu berserakan. Alas kaki yang tidak tertata membuat rumah tampak semerawut sejak awal. Kebiasaan kecil seperti ini dapat mencerminkan kurangnya disiplin terhadap hal-hal sederhana. Padahal Islam mengajarkan kerapian dan keteraturan dalam banyak aspek kehidupan. Ketika sandal dan sepatu diletakkan dengan rapi, secara tidak langsung kita sedang melatih ketertiban dalam diri sendiri. Pantangan keempat adalah menjadikan teras sebagai tempat menyimpan barang rusak. Kursi yang patah, ember yang bocor, peralatan yang rusak, atau bahkan rongsokan yang terus dipertahankan akan menciptakan kesan hidup yang mandek. Barang yang sudah tidak bermanfaat tetapi tetap dipelihara seringkali menjadi simbol sulitnya melepaskan beban lama. Teras seharusnya menjadi ruang yang lapang, bukan gudang masalah. Saat kita mulai berani membuang barang yang tidak diperlukan, hati pun terasa lebih ringan dalam menerima hal-hal yang baru. Pantangan kelima adalah membiarkan cermin retak atau pecah berada di area depan rumah. Cermin yang rusak memantulkan bayangan yang tidak utuh. Secara simbolis, ini menggambarkan keadaan yang dibiarkan tanpa perbaikan. Rumah yang seharusnya menyambut tamu dan penghuni dengan suasana yang nyaman, bukan dengan kesan yang rusak dan tidak terawat. Pantangan keenam adalah membiarkan tanaman mati. Tanaman adalah lambang kehidupan dan pertumbuhan. Ketika tanaman di depan rumah dibiarkan layu, kering, bahkan mati tanpa dirawat, itu menunjukkan adanya sikap abai terhadap amanah kecil. Merawat tanaman melatih kesabaran dan perhatian. Teras yang hijau dan hidup seringkali membuat hati lebih tenang dan suasana rumah terasa segar. Pantangan ketujuh adalah membiarkan lampu teras mati terlalu lama. Cahaya adalah simbol harapan dan sambutan. Rumah yang gelap memberikan kesan dingin dan tidak ramah. Sebaliknya, lampu yang menyala
menciptakan rasa aman dan nyaman bagi siapapun yang datang. Mungkin terlihat sederhana, tetapi memperbaiki lampu yang mati adalah bentuk kepedulian terhadap suasana rumah sendiri. Pantangan ke-8 adalah meletakkan alat kebersihan secara sembarangan. Sapu atau pel yang diletakkan terbalik dan tidak rapi menunjukkan kurangnya perhatian terhadap keteraturan. Hal kecil seperti ini memang tampak sepele, namun kebiasaan hidup yang baik selalu dimulai dari detail-detail yang kecil. Pantangan ke-9 adalah menjadikan teras sebagai tempat jemuran utama. Pakaian yang bergelantungan di depan rumah membuat area teras kehilangan fungsi sebagai ruang penyambut yang nyaman. Teras yang tertata baik akan memberi kesan penghuni rumah menghargai diri sendiri dan lingkungannya. Kemudian pantangan ke-10 adalah membiarkan sarang laba-laba dan hewan liar bersarang. Sarang laba-laba biasanya muncul di tempat yang lama tidak diperhatikan. Ini menandakan ada area rumah yang diabaikan terlalu lama. Menjaga kebersihan rumah adalah bagian dari ikhtiar menjaga kenyamanan hidup. Pantangan ke-11 adalah membiarkan kursi kosong, berdebu dan rusak. Kursi yang kusam dan tidak terawat memberi kesan rumah tidak siap menerima tamu ataupun silaturahmi, padahal keberkahan sering datang melalui hubungan baik antar sesama. Pantangan ke-12 adalah membuat teras terasa terlalu dingin tanpa sentuhan kehidupan. Kadang hanya dengan keset yang bersih, tanaman kecil, atau penataan yang sederhana, suasana rumah bisa terasa jauh lebih hangat. Rumah yang nyaman mencerminkan hati yang terbuka menerima kebaikan. Pantangan ke-13 adalah memasang tulisan kasar atau bernada ancaman di depan rumah. Kalimat yang keras menciptakan kesan penolakan dan ketegangan. Islam mengajarkan kelembutan dalam ucapan, bahkan tulisan yang terpampang di rumah sebaiknya membawa suasana yang baik dan santun. Sahabat Serambi Surga, selain 13 hal tadi, ada beberapa kebiasaan lain yang juga sering luput dari perhatian kita. Membiarkan air menggenang ataupun talang bocor misalnya. Genangan air dapat menimbulkan kesan aliran hidup yang tak lancar. Bunyi tetesan air yang terus-menerus juga sering mempengaruhi ketenangan batin tanpa kita sadari. Kemudian jangan membiarkan teras kehilangan sentuhan doa. Biasakan mengucapkan salam ketika masuk rumah dan membaca doa saat keluar rumah. Rumah yang dipenuhi zikir akan terasa lebih damai. Hindari pula membawa emosi negatif masuk ke dalam rumah. Jangan jadikan teras sebagai tempat meluapkan amarah, keluhan, dan rasa kecewa terhadap hidup. Jika hati sedang panas, tenangkan diri sejenak sebelum melangkah masuk. Seringkali rumah yang terasa sempit bukan karena ukurannya kecil, tetapi karena dipenuhi keluhan dan hilangnya rasa syukur. Biasakan mengganti keluhan dengan istighfar, zikir, atau ucapan syukur sederhana, sebab hati yang bersyukur akan lebih mudah merasakan kecukupan. Jangan juga menutup diri dari silaturahmi. Banyak pintu rezeki datang melalui hubungan baik dengan sesama. Sapaan kecil di depan rumah bisa menjadi awal datangnya keberkahan yang tidak disangka-sangka. Dan hal yang paling penting, jangan menganggap semua ini sekedar mitos. Menjaga kebersihan, kerapian, dan kenyamanan rumah adalah bagian dari ikhtiar yang diajarkan Islam. Rasulullah SAW menyukai kebersihan dan keindahan. Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nabi Muhammad mengajarkan umatnya untuk menjaga kebersihan, adab, dan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang artinya adalah sebagai berikut: sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Karena itu, jangan malu memiliki rumah sederhana.
Allah tidak melihat besar kecilnya bangunan, tetapi melihat rasa syukur dan kepedulian penghuninya. Teras kecil yang bersih dan penuh ketenangan jauh lebih berharga daripada rumah besar yang dipenuhi kekacauan dan pertengkaran. Sahabat Serambi Surga, rizki memang sepenuhnya berada dalam kekuasaan Allah. Namun manusia diperintahkan untuk berikhtiar. Menata rumah adalah bagian dari usaha menghadirkan sebuah kenyamanan dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Membersihkan teras mungkin tidak langsung membuat rekening kita bertambah, tetapi ia melatih disiplin, rasa syukur dan kepedulian, dan seringkali keberkahan datang kepada mereka yang mau memulai dari hal-hal yang kecil. Mulailah hari ini, sapu kembali teras rumah Anda, rapikan sandal yang berserakan, buanglah barang yang rusak yang tidak lagi digunakan, nyalakan lampu yang mati, rawatlah tanaman yang mulai layu. Lakukanlah semuanya dengan niat ibadah. Katakanlah dalam hati, ya Allah, aku menjaga rumah ini sebagai bentuk syukur atas nikmat-Mu. Jadikan rumah ini tempat turunnya ketenangan, kasih sayang, dan keberkahan. Percayalah, rumah yang dipenuhi rasa syukur akan terasa lebih damai, dan hati yang damai lebih mudah menerima nikmat Allah dalam bentuk apapun. Mulai hari ini, jangan lagi memandang remeh hal-hal sederhana di sekitar rumah kita, karena rumah yang bersih, tenang, dan dipenuhi doa adalah tempat terbaik untuk tumbuhnya ketentraman dan datangnya rizki yang penuh berkah. Semoga setelah menonton video ini, Allah melembutkan hati kita, melapangkan urusan kita, menjauhkan rumah kita dari perselisihan, dan mengganti segala kesempitan hidup dengan keberkahan yang melimpah ruah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu sebarkan kebaikan ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan kajian motivasi Islami lainnya dari channel Serambi Surga. Tuliskan juga di kolom komentar, Bismillah, aku siap membuka pintu keberkahan untuk rumahku. Insya Allah, doa-doa baik yang Anda tuliskan menjadi pengingat dan amal kebaikan bagi kita semua. Sampai bertemu di video penuh berkah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.